Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah namaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya taqwallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ansa'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Ibu bapak jamaah pengajian rutin Ba'da syukur di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa. Dalam arti yang sebenarnya takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perintah yang berupa maqsud maupun ghairul maqsud, dan kita selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah dan nikmat yang berupa kesehatan yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan sedikit waktu mengikuti kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan yang kita dapat hari ini akan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang bisa menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita di yaumul kiamah mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Wa ansa'akum minal ardi. Dialah yang menciptakanmu dari bumi alias tanah. Wastakmarakum fiha, dan dia yang menjadikanmu pemakmuran. Tema kajian adalah sosok al-insan.
Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Allah begitu rupa menciptakan makhluk yang namanya manusia yang begitu sempurna. Siapakah itu? Itulah adalah al-insan. Fi ahsani takwim. Fi ahsani takwim ini artinya bentuk yang paling sempurna. Bisa dimaknai kita terlahir lengkap dengan panca indera, yang masing-masing panca indera mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri yang membuat al-insan, manusia paling sempurna. Allah memberikan anugerah yang berupa akal dan pikiran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, ketika menciptakan sesuatu ada 3 sumber. Yang pertama adalah mimma tunbikul ardu. Artinya ketika Allah menciptakan itu adalah tercipta dari bumi alias tanah. Ada misalnya tercipta dari tanah liat, kemudian Allah meniupkan roh, jadilah manusia yang disebut Adam. Yang kedua, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri. Maknanya ketika Adam tercipta dari tanah liat, kemudian ditiupkan roh, Allah Maha mengetahui bahwa yang namanya Adam kesepian, sehingga Allah menciptakan Siti Hawa dari bagian tulang rusuk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sumber yang ketiga, Allah menciptakan dari wa mimma la ya'lamun. Artinya sumber ini manusia tidak akan mampu untuk berpikir. Apa itu? Terciptalah yang disebut planet tata surya. Di dalamnya ada matahari, bulan, dan bumi yang kemarin kita angkat sebagai kajian. Dengan hanya kun fayakun, maka semua ini akan tercipta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallazi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya. Khalaqal artinya menciptakan, azwaja berpasang-pasangan, kullaha semua jagat raya, planet yang terdiri dari matahari, bumi, dan bulan beserta isinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Khalaqal menciptakan jagat raya beserta isinya, maka yang paling sempurna adalah sosok al-insan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakanmu, yang dimaksud adalah manusia, dari bumi alias tanah,
dan menjadikanmu manusia untuk pemakmuran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang keempat, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu rupa menciptakan yang namanya makhluk, itulah manusia. Adam tercipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diturunkan ke bumi sebagai khalifah atau khalifah. Dalam arti bahasa, kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan, khalifah ini artinya pengganti. Maknanya bahwa sosok Adam secara metafora dan fungsional mewakili Allah menjalankan misi yang sangat mulia, memakmurkan galaksi semesta alam ciptaannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, wa asfa'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Dialah Allah yang menciptakanmu dari tanah dan menjadikan pemakmuran. Itulah suatu hal yang bahasa kerennya sangat spektakuler, katanya anak-anak zaman now. Hanya diberikan kepada siapa? Kepada sosok Adam. Dengan julukan Al-Insan atau manusia, bukanlah itu puncak tertinggi derajat manusia yang dirancang oleh Allah, yang didesain oleh Allah, yang dibangun oleh Allah dan dianugerahkan kepada umat manusia. Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat pencipta. Dan istimewanya bahwa Al-Insan ini tidak diberikan kepada umat yang lain terkecuali adalah manusia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, ketika Allah mau menciptakan yang namanya Adam, maka ada sedikit protes dari malaikat dengan 4 alasan. Yang pertama, bukanlah aku, katanya malaikat, tercipta dari nur cahaya yang sangat murni. Bukanlah aku, kata malaikat, adalah makhluk yang paling tunduk. Bukanlah aku, kata malaikat, makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Engkau ya Allah. Manusia tak patut menyandang sebagai khalifah atau khalifah. Alasannya bahwa manusia suka menumpahkan darah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sedikit protes dari malaikat itu. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya aku, Allah, telah mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, malaikat. Kemudian reaksi malaikat bungkam mendengar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika ini testimoni
bahwa Allah sekarang jagat raya dan isinya sudah ada 2 penghuni, bahkan 3. Yang pertama adalah jagat raya, Adam, manusia, dan iblis. Kemudian ketika Allah mencoba bertanya kepada para malaikat, disuruh menyebutkan identitas nama-nama benda, maka malaikat hanya menjawab, Maha Suci ya Allah. Tidak ada pengetahuan bagi saya kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami malaikat. Jawaban yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui dan bijaksana. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah mencoba menanyakan kepada Adam. Maka ketika disuruh menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekelilingnya, maka semua terjawab. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah puncak pengakuan malaikat yang akhirnya Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semuanya malaikat tunduk dan bersujud kepada yang namanya manusia. Makhluk yang lainnya yang sudah kita adalah iblis. Hanya iblis yang tidak mau bersujud kepada yang namanya Adam. Dengan arogannya mereka menjawab, sesungguhnya ya Allah, bahwa aku adalah lebih mulia dari yang namanya Adam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ini jadilah khalifah yang disebut manusia, yang mempunyai yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua berakal budi. Cerdas karena manusia diberikan otak dan imajinasi. Berakal budi bahwa manusia itu dibekali iman dan takwa. Dengan kecerdasan, iman dan takwa, sehingga jadilah khalifah di muka bumi. Yang istimewa adalah berperadaban, itulah yang disebut al-insan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah mendapat yang namanya al-insan, ada 2 alasan. Yang pertama, bahwa manusia yang Adam tadi itu mempunyai hati yang disebut qalbu, sehingga dengan berbekal hati ini, bahwa yang namanya Adam atau manusia itu memiliki yang disebut fitrah. Yang pertama, fitrah itu adalah beragama atau berketuhanan. Yang kedua, fitrah itu berakal budi yang dianugerahkan Allah, sehingga namanya sosok al-insan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada 3 alasan Allah memberikan gelar yang luar biasa, yang spektakuler bahasa sekarangnya. Alasan yang pertama, bahwa sosok al-insan adalah memiliki qalbu atau memiliki rasa yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis.
Sosok al-insan adalah makhluk yang bermoral. Sosok al-insan adalah makhluk yang mempunyai akal budi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dengan bekal kecerdasan yang diberikan Allah melalui anatomi susunan adalah terfokus pada otak. Otak ini kok susunannya ada di bagian kepala, yang Allah sesuai dengan fungsi untuk berpikir membedakan yang hak dan yang batil. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa menurut penelitian pembentukan karakter manusia, dalam penelitiannya bahwa dalam penelitian pembentukan karakter itu terbentuk yang pertama dengan berpikir secara positif. Ketika kita berpikir secara positif, maka menghasilkan ucapan. Ucapan itu otomatis berbentuk positif, sehingga ucapan itu menjadi baik. Dari ucapan yang baik akan menghasilkan tindakan. Ketika tindakan itu baik, maka akan menghasilkan tindakan yang positif. Dan hasil dari tindakan yang positif, maka lahirlah yang disebut karakter. Pembentukan karakter ini terbentuk melalui proses yang semuanya baik. Bahkan masih menurut penelitian, seandainya dari berbagai rangkaian dari ucapan sampai dengan karakter terbentuk karakter yang baik, yang luar biasa nasibnya akan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, akhirnya terbentuklah sosok al-insan yang berakal budi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih menurut pembentukan karakter, ketika al-insan terbentuk, maka al-insan itu akan mensuplai hal-hal yang baik, hal-hal yang hak. Terbentuklah akal yang berketuhanan, lahirlah al-insan atau manusia yang bertakwa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada dua ciri manusia yang bertakwa. Yang pertama, jika Allah memberikan cobaan, maka al-insan yang bertakwa tadi akan bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Al-insan yang terbentuk dengan karakter bertakwa tadi, jika diberikan nikmat, jika diberikan rezeki, maka beliau tidak akan sombong, malah bersyukur, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azizanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah serangkaian terbentuknya al-insan.
Yang sumber ini saya ambil dari Suara Muhammadiyah. Barakallah, sehingga ketika kita terbiasa dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jadilah karakter manusia yang terbentuk menjadi manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi pemirsa panjenengan yang dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.